harus peralatan khusus. Nah, karena dia memiliki medan yang tinggi, kemudian juga arus yang tinggi yang tidak bisa diukur dengan peralatan sederhana, seperti misalnya voltmeter atau multimeter. Jadi tentunya kita harus tahu teknik untuk melakukan pengukuran dalam teknik tegangan tinggi ini. Ada beberapa eh, teknik dalam mengukur tegangan tinggi ini. Ada namanya spare, ada ini dalam tabel ini diperlihatkan ada menggunakan spare gap. Spare gap ini artinya celah. Eh, karena tegangannya tegangan tinggi, jadi celah itu menjadi alat untuk mengukur. Kalau tegangan rendah, celah itu tidak bisa dijadikan alat pengukur karena dia tidak mungkin ada arus yang mengalir dalam dalam celah. Nah, celah itu artinya seperti inilah seperti busi kalau kita dalam sepeda motor kalau kalian pernah melihat adanya celah udara antara positif dan negatif. Kemudian ada peak voltmeter, ada electrostatic voltmeter. Ini bagian-bagian bisa di atau parameter-parameter yang bisa diuji oleh eh, teknik pengukuran ini. Kalau voltage transformer dia bisa menguji misalnya RMS-nya, kemudian tegangan puncaknya, ada tegangan AC, kemudian juga bentuk ke gelombangnya. Kemudian kalau resistor terpasang seri, jadi ada sebuah miliameter. Oh, jadi untuk bisa mengukur arus tegangan tinggi, maka dia dipasang hambatan setinggi mungkin dengan tujuan agar arus bisa lewat tanpa merusak peralatan. Arusnya sangat kecil. Maka tentunya nanti hasil pengukurannya akan disesuaikan dengan besarnya tahanan yang dipasang pada eh, yang terpasang seri dengan ammeter tersebut. Ini ada beberapa tekniknya. Yang pertama itu adalah spare gap. Kita lihat di sini gambarnya. eh, Voltage measurement atau tegangan yang terukurnya, tegangan puncak. Peak values of voltage may be measured from 2 kV, 2 kV, sampai ke 2500 kV. Jadi dengan alat ukur ini bisa mengukur tegangan sampai 2500 kV. Artinya kalau ada peralatan yang diberikan tegangan tinggi 2500 kV, ini bisa terbaca atau bisa diukur. Nah, bayangkan kalau kita menggunakan peralatan eh, ukur biasa, ini tidak akan bisa diukur sama sekali karena menggunakan tegangan tinggi, isolasinya tinggi, medannya juga tinggi. Peralatan apapun yang digunakan kalau untuk mengukur secara langsung pasti akan eh, terbakar. Kemudian eh, bagaimana alat ini terpasang atau arrangementnya vertically with lower spare grounded. Jadi dia terpasang secara vertikal dengan eh, apa bola yang atau elektroda yang tegangannya lebih tinggi atau nol itu di ground kan, dipasang ke ground. Kemudian satu lagi elektrodanya itu dihubungkan ke tegangan tinggi atau tegangan yang mau diukur. Kemudian horizontally with both spare connected to the source voltage or one spare grounded. Jadi yang satunya lagi dihubungkan dengan tegangan yang mau diukur. Ini bagian-bagian dari peralatan yang masih kompatibel digunakan untuk mengukur tegangan tinggi.
Ini ada di sini ada nomor satu ini di sini insulator support di sini dia gambarnya yang untuk tiangnya lah. Mungkin kita belum pernah yang melihat ininya secara langsung, tapi kalau kita lihat di YouTube ada juga itu ini peralatan yang menggunakan spare cap ini. Kemudian eh, number two atau nomor dua itu adalah spare seng. Nah, nomor duanya, jadi ini apa katakanlah tiang penyanggahnya lah ini kan yang bagian yang kecil ini. Kemudian nomor tiga operating gear and motor for changing gap distance. Jadi jarak gap ini bisa diatur tergantung tegangan yang mau diukur. Jadi kalau eh, tegangan diperkirakan ya, karena kan kita tuh belum tahu mau mengukur tegangan itu berapa tegangannya. Tapi diperkirakan kalau tegangannya misalnya tegangan tinggi yang sampai 2500 kV tadi, maka jaraknya pun harus dibuat tertentu lah jauhnya lebih jauh daripada ketika mengukur tegangan yang lebih rendah, misalnya 2 kV. Karena kalau tegangan 2 kV, jaraknya terlalu tinggi, dia tidak akan bisa pernah mengalirkan arus yang dapat diukur. Kemudian nomor 4 itu high voltage connection. Kalau di sini nomor 4, ini dia bagian yang tegangan tingginya, high V. Kemudian yang P itu sparking point, nomor yang tulisan huruf P-nya. Kalau di sini, nah ini dia, yang bola yang lebih besar. Ntar ya, supaya bisa di zoom. Dia nomor yang P-nya. Kemudian D adalah diameter of spare, ada diameter daripada bola yang dipergunakan. Semakin tinggi tegangan yang mau diukur, apa? Semakin tinggi batas ukur untuk peralatan ini tentunya akan memiliki bola yang lebih lebih besar karena dia dipergunakan untuk mengukur tegangan yang lebih tinggi. Arus yang melewatinya pun akan lebih lebih tinggi. Jadi ini bagian-bagiannya. Masih yang spare gap juga. Pengaturan atau penyusunan yang dipergunakan berdasarkan pada hubungan antara tegangan puncak AC yang mau diukur yang ditentukan oleh eh, spark over atau percikan api yang terjadi pada pada spare. Kemudian the reading of the voltmeter atau pembacaan dari voltmeter pada sisi primernya atau pada sisi yang bertegangan tingginya harus memiliki hubungan 3%. Jadi pembacaan daripada voltmeter itu adalah 3% dari yang seharusnya terukur. Yang seharusnya terukur itu 3%-nya cuma. Jadi tentunya voltmeter yang digunakan pun harus yang memiliki rank yang besar karena 3% itu kan kalau 3% dari 1000 aja udah 300 volt kan. Sorry, dari 100 volt aja 3 volt. Kalau 1000 volt 30 volt. Kalau 10 kV 300 volt berarti kan. Tetap harus menggunakan voltmeter dengan rank yang tinggi. Kemudian standar value atau nilai standar dari diameter eh,
spare tadi Udahlah, hati dia. 6,25, 12,5, 25, 50, 75 dan seterusnya. Makanan di jalan. Kemudian ini aturan ataupun perangkat alat ukur tadi yang digunakan. Jadi ini diameter daripada, kemudian juga ketika melakukan pengukuran ada juga faktor yang mempengaruhi kalau kita mengukur dengan menggunakan spare gap ini adalah tentunya dia berhubungan dengan cuaca luar, berhubungan dengan suhu, kelembapan, karena semua eh, percikan api pada spare itu pasti ditentukan oleh faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan lain-lain. Yang mana kalau kelembapannya lebih tinggi tentunya tegangan breakdownnya antar celah tadi akan jadi lebih lebih rendah. Nah, ini jadi sangat mempengaruhi eh, kondisi ruangan pada ini ruang tempat pengukuran itu harus dijaga sekondusif mungkin pada suhu ataupun tekanan dan juga kelembapan yang sesuai. Hmm. Kemudian temperatur ataupun suhu dan tekanan juga akan mempengaruhi tegangan breakdownnya. Maka nanti harus ada eh, apa namanya penyesuaian atau kalibrasi terhadap nilai eh, suhu, kemudian juga tekanan dan lain sebagainya itu. Sehingga ada satu rumusan tegangan breakdown atau tegangan yang tercatat pada kondisi tekanan atmosfer, tekanan normal atau standar adalah PS sama dengan K kali Vn, di mana K itu adalah faktor atau faktor pengali yang berhubungan dengan kepadatan udara atau delta. Sementara Vn itu adalah apa tegangan yang terukur, maka ada faktor pengalinya. Delta sama dengan ini rumusannya untuk mencari delta yang menjadi pengali nanti. Kita lihat di sini ada faktor tekanan P dibagi 760 kali 273 tambah 20 per 273 tambah T sama dengan 0,386 kali P per 273 tambah T. Kemudian hubungan antara delta dan faktor koreksi K itu adalah kalau untuk deltanya 0,7 misalnya kan K-nya adalah 0,72, 75, 76 dan seterusnya ini. Jadi yang menjadi pengali itu adalah K-nya, sementara yang ditemukan dalam rumus adalah delta. Kemudian dalam kondisi tegangan impuls, tegangan di mana 50% dari kemungkinan untuk terjadinya breakdown
dinyatakan sebagai atau dipertimbangkan sebagai eh, breakdown level atau tingkat kegagalan daripada udara. Jadi kalau tegangannya berbentuk tegangan impuls, tentunya akan mempengaruhi eh, kemungkinan untuk breakdown pada udara yang diuji dengan menggunakan tegangan impuls. Kemudian faktor yang mempengaruhi tegangan spark over atau tegangan perci antara celah tadi sepertinya adalah kedekatan ataupun jarak antara bola ukur tadi dengan bumi. Jadi kan tentunya ini akan mengakibatkan nilai kapasitif daripada eh, peralatan itu. Yang tentunya nilai C itu kapasitif itu akan mempengaruhi pengukuran. Dan kondisi udara, kelembapan dan lain sebagainya seperti yang saya kemukakan tadi. Kemudian iradiasi atau adanya radiasi yang ada di sekitar peralatan uji, kemudian polaritas, kemudian tegangan dari trafo yang digunakan. Kemudian pembatasan atau batasan akurasi atau ketelitian daripada eh, alat ukur ini. Jadi alat ukur tadi kalau dia mengukur tegangan tinggi, dia memiliki batasan ketelitian juga. Batasan ketelitian. Misalnya kalau D eh, jarak berbanding dengan diameter bola tadi, kalau D-nya itu lebih kecil daripada 0,5 daripada diameter bola, maka akurasinya 3%. Kemudian kalau dia 0,75 kali D sampai 0,5 kali D, itu akurasinya 5%. Jadi semakin kecil jarak, sorry, ya semakin kecil nilai D, itu akurasinya akan semakin tinggi. Atau semakin kecil jarak antara bola tadi atau elektroda tadi, maka akurasinya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena dengan jarak yang semakin kecil akan semakin mudah untuk eh, terjadinya percikan api tadi. Jadi semakin sempit jaraknya, maka akan semakin mudah terjadi percikan api. Kemudian juga ada di sini ini aturan tahanan yang digunakan dalam eh,
alat ukur spare gap tadi. Jadi dia terdiri dari tahanannya terdiri dari eh, belitan dengan kawat yang besar. Kemudian nilainya lebih kecil atau kecil dari orde mega ohm, tidak boleh terlalu besar. Kemudian voltage dropnya juga, voltage drop yang dipergunakan, tentunya kalau di sini tadi ada nilai tahanan kecil, pasti dropnya juga akan kecil. Kemudian terminalnya harus bebas dari corona. Bebas dari corona artinya kecil kemungkinan ketika dinaikkan tegangannya dengan tegangan tinggi itu akan terjadinya efek corona atau percikan api di sekitar bagian-bagian yang logamnya itu. Kemudian materialnya terdiri dari carbon alloy with temperature coefficient 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius. Ini peningkatan temperaturnya itu tidak begitu cepat ya. Kemudian tahanan ini apa ya? Karakteristik daripada tahanan yang digunakan sebagai komponen dari peralatan tersebut. Kemudian ada mikrometer, voltage offset, ini semuanya. Tegangan maksimum yang bisa diukurnya 500 kV dengan akurasi 0,2%. Jadi kalau 0,2% ini, misalnya katakanlah 100 kV, berarti kemungkinan dia 102 atau 98 kV dari 100 kV. Jadi ketelitiannya itu 0,2% dan ini sudah cukup untuk sebuah alat ukur tegangan tinggi. Apa keterbatasan atau kekurangan dari peralatan ini adalah adanya power dissipation and surge loading atau eh, disipasi daya karena peralatan-peralatan itu adalah peralatan tegangan tinggi dialiri arus yang tinggi maka akan menimbulkan panas. Kemudian juga beban sumbernya menjadi beban dalam alat ukur ini. Jadi sumbernya itu biasanya dibangkitkan oleh sebuah trafo. Kemudian juga tegangan yang tinggi ini akan mengakibatkan adanya efek temperatur yang tinggi karena dia melibatkan panas tadi. Kemudian kalau pengukuran dengan menggunakan tegangan DC atau tegangan DC tegangan tinggi, ada menggunakan series resistan, resistansi seri. Kita tahu ya kalau tegangan DC itu kalau dipasang secara seri dengan sebuah tahanan maka akan terjadi voltage divider atau pembagian tegangan yang menyebabkan bagian yang dipasang alat ukur itu memiliki tegangan yang kecil sehingga bisa menunjukkan hasil pengukuran. Kemudian ada resisten potential divider. Ini juga dengan menggunakan resistan atau tahanan dapat membagi tegangan yang tinggi menjadi bagian-bagian atau drop tegangan yang lebih rendah.
Dan pada drop tegangan yang lebih rendah inilah yang kita pasangkan alat ukurnya. Kemudian ada generating voltmeter, kemudian ada spare and other gap. Jadi bisa juga tegangan DC ini diukur dengan menggunakan spare gap seperti tegangan AC tadi. Jadi kenapa ini penting untuk diketahui? Karena eh, pengukuran tegangan tinggi menjadi faktor yang sangat menentukan dalam peralatan-peralatan tegangan tinggi untuk dapat dilakukan pengukuran. Karena kan bingung juga kalau kita tidak bisa eh, mengukur peralatan tegangan tinggi karena cara mengukurnya kita tidak tahu. Cara mengukurnya tidak tahu sehingga mungkin kita menyamakan dengan pengukuran tegangan rendah, langsung mencantolkan prop pengukurnya ke terminalnya, maka ini akan sangat sangat berbahaya karena akan mengakibatkan kerusakan peralatan, bahaya juga bagi yang melakukan pengukuran itu. Makanya biasanya kalau anak-anak kerja praktek, eh, biasanya tidak diizinkan untuk memegang alat ukur. Karena apa? Karena alat ukurnya mahal, kemudian kalau dia tidak pandai untuk menggunakannya, tidak terlatih, maka akan salah dalam mengukurnya dan sehingga bisa menyebabkan kerusakan. Makanya kalau anak-anak S1 misalnya yang melakukan kerja praktek atau PKL, biasanya di tempat PKL mereka tidak mengizinkan untuk memegang alat ukur, melakukan pengukuran. Karena kalau tidak tahu cara menggunakannya akan merusak dan berbahaya bagi orang yang mengukurnya sendiri. Ini kalau menggunakan series resistance, kita menggunakan mikrometer, tapi kita menggunakan resistansi seri yang besar. Bagaimana peralatan ini bisa mengukur? Pertama, a very high resistance in series the micrometer. Resistansi yang tinggi, sangat tinggi, very high resistance, yang dipasang seri dengan mikrometer. Ini dia, yang R ini. Kemudian, current through R is measured using micrometer. Jadi arus yang eh, melewati R, yang melalui R ini diukur dengan sebuah mikrometer. Arusnya ya, bukan tegangan. Kemudian voltage of source bisa diukur dengan V sama dengan I kali R. Jadi kenapa kalau kita secara rangkaian listrik kan pasti kita berpikir bukan I kali R kan? Karena dia R-nya ini adalah apa ya, pada terpasang seri dengan alat ukur. Seharusnya kalau mau mengalihkan R itu R yang ada di alat ukur ini kan, itulah tegangan V-nya. Atau katakanlah kalau V I kali R itu tidak teliti dia. Kenapa? Karena sini ada juga drop R pada alat ukur. Tapi ini bisa diabaikan. Kenapa? Karena makanya di sini tadi ada kata a very high resistance atau tahanan yang sangat tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan tahanan alat ukur itu ya sangat sangat rendah saja tahanan alat ukur yang bisa diabaikan. Hingga tegangan yang supply itu bisa langsung dikalikan I kali R yang besar ini tadi. Kemudian resisten atau tahanan is constructs from the large number of wire one resistor in series. Jadi tahanan yang dibuat tadi yang large number tadi ya, atau tahanan dengan gulungan yang besar. Kemudian can be operates up to 500 kilovolt atau dapat dioperasikan pada tegangan 500 kilovolt. Artinya maksimum tegangan 500 kilovolt. Kemudian accuracy 0,2%, akurasinya sampai 0,2%. Berarti sangat akurat ya. Kalau tadi sampai 2%, 3%, 5%, ini 0,2%.
Sangat akurat ya sebenarnya. Tapi apakah betul ya? Karena dengan tegangan tinggi bisa seakurat ini, tentunya ada beberapa perhitungan tadi seperti yang disampaikan sebelumnya, ada disipasi daya dan lain sebagainya itu menjadi pertimbangan dalam ketelitian pengukuran. Kemudian ini tadi selection of R value, pemilihan R ini harus memenuhi misalnya current allowed 1 to 10 mikroampere. Jadi arus yang dibolehkan untuk melewatinya 1 sampai 10 mikroampere, sangat kecil. Kemudian corona free termination, terminalnya harus tidak boleh terjadi efek corona di dalamnya. Bebas dari efek corona. Tentunya harus diamankan dengan isolasi. Menggunakan isolasi sehingga dapat aman daripada corona. Corona kan terjadi karena adanya sentuhan antara penghantar dengan udara. Kemudian temperatur coefficient less than 10 power minus 4 atau 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius. Artinya dia tidak mudah untuk naik suhunya. Maka dibuat dari carbon alloy tahanannya. Place in airtight, ditempatkan dalam atau di udara, bukan di apa di isolasi di sekitarnya, tapi di udara terbuka. Kemudian oil fill PVC tube to maintain temperature stability. Jadi di bagian luarnya itu ada eh, diisi dengan minyak. Tujuannya adalah untuk menghindari perubahan temperatur pada tahanan ini. Dan yang berikutnya adalah resistant potential divider atau pembagi tegangan potensial. Jadi kalau ini menggunakan pembagi tegangan, it use electrostatic voltmeter, menggunakan electrostatic voltmeter. Kenapa dikatakan electrostatic voltmeter? Jadi voltmeternya ini bukan dengan kumparan ya, tapi dia elektrostatik. Jadi untuk menjaga jangan sampai arus yang melewati itu terlalu besar sehingga mengakibatkan kerusakan atau terbakar. Tapi kalau elektrostatik dia prinsipnya adalah induksi ya, atau apa tidak dialiri arus secara langsung, namanya elektrostatik ya, menggunakan efek elektrostatik. Kemudian can be placed near the test object which may not always be confined to one location. Jadi dapat ditempatkan dekat dengan benda uji. Kemudian LED mengizinkan V2 dikurang voltage across R2. Eh, jadi tegangan yang terukur itu adalah pada V2 atau V2 itu pada R2. Kemudian V1 kali X, V1 itu adalah pada R1 kalikan dengan X. X itu ada sebuah faktor ya. Kemudian R2 per R1 tambah R2 ini tahanan secara seri ya, drop tegangan secara seri. Jadi V1 dikalikan X kali R2 per R1 lebih R2. Nah, besarnya tegangan eh, magnitude atau tegangan besar tegangan yang di terminalnya adalah V1 sama dengan V2 kali X per R1 tambah R2, tinggal dibalik aja per R2. Maka akan dapat tegangannya dengan menggunakan prinsip rangkaian listrik, drop tegangan atau voltage divider, kita bisa menentukan tegangan terminal ini dengan eh, mengalihkan tegangan pada tahanan yang kita ukur dengan perbandingan tahanan tahanan pengukuran dengan tahanan yang tinggi atau pembagi tegangan tadi. Kemudian student voltage change
perubahan tegangan yang tiba-tiba ketika terjadi transient bisa terjadi karena switching operation ketika kita men-switch ini apa tuh alat ukur ini maka akan terjadi lonjakan tegangan sudah pasti dan itu bisa menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Kemudian flashover juga bisa terjadi pada objeknya. Kemudian damage due to the stray capacitance across the element and ground capacitance. Jadi bisa juga terjadi kapasitansi antara biasa antara tegangan tinggi pada peralatan tegangan tinggi ini akan terjadi kapasitansi antara benda yang diuji tadi dengan tanah. Itu menjadi suatu permasalahan yang bisa mempengaruhi keberhasilan pengukuran. Yang berikutnya ada generating voltmeter dan seterusnya ini adalah cara-cara atau teknik untuk mengukur tegangan tinggi yang merupakan hal yang penting dalam eh, pengukuran atau peralatan tegangan tinggi. Oke, jadi mungkin ini yang bisa ini saya sampaikan. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian baca pada sumber yang bisa saya bagikan nanti setelah ini di grup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin ya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.